Hey, stop doing shit to my car. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film diawali dengan menampilkan tokoh bernama Mike Howell yang sedang berada di sel tahanan di Borgol dan terlihat gemetar. Seorang pria memasuki ruangan sementara yang lain mengawasi mereka. Mike melihat kilasan beberapa hari terakhir serta barang-barang seperti sendok berdarah, penggorengan, dan boneka beruang yang tertembak. Yang mana dijelaskan pada 3 hari sebelumnya, Mike hidup damai di Limon, West Virginia bersama pacarnya bernama Phoebe. Mike adalah seorang stoner dan dia jatuh cinta dengan Phoebe dan merencanakan perjalanan kejutan ke Hawaii untuk mereka berdua, di mana dia berharap bisa melamarnya. Namun mereka ketinggalan pesawat karena dia mengalami serangan panik di kamar mandi. Mike meminta maaf kepada Phoebe berulang kali hingga dia memaafkannya. Seperti biasa, Mike kembali ke pekerjaannya yang buntu sebagai pegawai toko di serba ada di daerahnya. Karena bisnis toko yang sedang lesu, dia sering menghabiskan waktu dengan menggambar kartun dan juga membuat rolling joint. Sementara di markas CIA, seorang agen bernama Victoria Lasseter sedang memeriksa file rahasia ketika mantan asistennya bernama Douglas memasuki ruangannya. Dia kemudian mendapat panggilan telepon dari suara yang menyamar yang mengatakan pria tangguh sedang mendekati pria kecil itu. Dia kemudian pergi menghadapi agen lain bernama Yates karena mereka berdua tahu hal ini melibatkan Mike dan hubungannya dengan program yang dimulai Victoria bernama Program Ultra. Dalam perdebatannya, nampak Yates ingin melenyapkan Mike yang dianggap telah cacat dalam percobaan mereka. Dan karena obrolan tersebut buntu, Yates pun kemudian memerintahkan Victoria untuk segera pergi. Di sisi lain, Mike dan Phoebe berbagi tempat bersama di tempat yang menghadap ke jalan, di mana mereka melihat sekelompok mobil polisi dan juga truk derek membawa mobil yang menabrak pohon. Mike yang sangat mabuk berbicara tentang bagaimana pohon itu bisa berdiri di sana selamanya dan hanya melakukan sesuatu dengan menghentikan mobilnya. Dia mulai menangis karena dia mengira dialah pohonnya dan Phoebe adalah mobilnya. Phoebe yang perhatian kemudian mencoba menghiburnya sampai kemudian mereka berpelukan. Keesokan harinya, Mike bertemu dengan temannya bernama Ross untuk membeli kembang api karena dia ingin melamar Phoebe dengan menggunakan benda tersebut. Dan malamnya di tempat kerja, Victoria datang mendekati Mike dengan cangkir sup dan juga botol susu dan mulai berbicara dengan sebuah kode. Mike tidak tahu apa maksudnya hingga membuat Victoria pergi dengan frustasi. Chariot Progressive. Mandel brought that Chariot Progressive to Beberapa jam kemudian, Mike keluar untuk merokok dan makan sup ketika tiba-tiba dia melihat 2 orang yang nampak sedang menaruh sesuatu di ban mobilnya. Dia memanggil mereka dan mereka mendekatinya dengan sebilah pisau. Pada momen ini sesuatu dalam diri Mike tiba-tiba meledak sendiri dan dia segera bereaksi dengan melemparkan sup panas ke wajah salah satu pria sebelum melecuti senjata mereka berdua. Mike menusuk leher orang itu dengan menggunakan sendok dan kemudian menembak koit kedua preman tersebut. Merasa tak tahu apa yang telah dia lakukan, Mike yang panik kemudian menelepon Phoebe di tempat kerja. Dia segera bergegas dan kemudian melihat orang-orang yang telah koit sebelum kemudian polisi datang untuk mengamankan mereka. Yates mengetahui apa yang terjadi dan mengetahui bahwa kode yang dikatakan oleh Victoria kepada Mike dimaksudkan untuk mengaktifkan keterampilannya. Dia kemudian memerintahkan 2 agennya sendiri bernama Crane dan juga Lever untuk menemukan Mike dan Phoebe di stasiun serta mengunci seluruh kota. Di sisi lain, kedua pasukan Yates akhirnya tiba di kantor polisi dan langsung melepaskan tembakan dan menghabisi petugas. Sementara Lever pergi untuk menghabisi Mike sendiri.
Mike dan Phoebe yang menyadari mencoba melawannya, hingga berhasil menguncinya di sel, sampai pada akhirnya mereka lolos dari tembakan. Namun, Crane memanggil Mike dan kemudian melemparkannya granat. Mike dengan cepat menangkap dan melemparkannya kembali, hingga kemudian meledakkan kantor tersebut. Dia kemudian berlari menuju Crane dan memukulnya beberapa kali, sebelum pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Mike dan Phoebe kemudian kembali ke toko tempat Mike meninggalkan mobilnya. Nampak Mike kembali panik lagi, dan untungnya mereka saling terhubung satu sama lain. Hey, no, I recognize that now. Dan saat mereka menuju mobil, Mike melihat tiupan angin yang membawa sebuah benda menyentuh mobilnya, hingga memicu sebuah ledakan besar pada mobilnya itu, yang sebelumnya ditampilkan telah ditanam oleh para anak buahnya Yates di mobil tersebut. It's starting to freak and nothing else. That would have hurt. Di sisi lain, Yates dibawa ke sebuah truk yang penuh dengan beberapa agen percobaannya, termasuk Lever yang selamat dari ledakan di stasiun. Rupanya, Yates memutuskan untuk kembali menggunakan dia dan beberapa orang lainnya untuk mengejar Mike. Sementara itu, Mike membawa mobil Phoebe ke rumah Ross, di mana dia merasa dapat dilindungi. Get inside right now, man. Di dalam rumah, Ross merasa curiga saat melihat mereka yang muncul di berita, karena isi beritanya membuat Mike seolah-olah tertular oleh sebuah virus dari Victoria yang saat ini dibuat dan disebarkan oleh Yates. Dan karena alasan itulah, kota mereka pun dikunci. Calm down. Sementara itu, Victoria melintasi stasiun dan melihat tubuh Crane yang tergeletak di luar. Dia menghubungi Douglas untuk meminta bantuannya, hingga kemudian dia mendapat sebuah paket berisi senjata dan file tentang Crane dan juga Lever. Victoria menyadari bahwa Yates memanfaatkan orang-orang dengan masalah kesehatan mental sebagai bagian dari programnya. Dia berbicara dengan Douglas yang kemudian berkata bahwa dia kini tidak bisa lagi membantunya karena posisinya yang telah mendapat ancaman dari Yates tentang suatu pengkhianatan. I can't believe Yates has been. You are committing treason will be true. Won't be anymore. Sementara itu, dua orang agen terlihat kembali datang, menyelinap di sekitar rumah Ross dan menyebarkan gas beracun melalui ventilasi. Sementara agen lainnya menerobos dan kemudian menghabisi Ross dan kedua temannya. Sementara Mike dan Phoebe yang masih berada di kamar sebelah. Phoebe mencoba kabur melalui langit-langit, tapi gagal saat salah satu agen mulai menyerang Mike. Mike terkena gas, tapi dia mengambil topeng agen tersebut yang kemudian diambil oleh Phoebe. Mike kemudian memukul kepala agen itu dengan sebuah beban hingga pada akhirnya dia secara perlahan-lahan mulai merasa pingsan. Phoebe meraih Mike dan membawanya keluar. Dia menghabisi agen yang memasukkan gas tersebut dan kemudian mengambil penawarnya, lalu menyuntikannya ke Mike yang kini terlihat mulai mengantuk akibat dari pengaruh gas beracun tersebut. Sleep. Don't sleep. Baby, keep your fucking eyes open. Phoebe berusaha untuk memperingatkan Mike untuk tidak tertidur jika dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Mike kemudian tidak melihat apa-apa selain waktunya bersama Phoebe saat dia memohon padanya untuk bangun. Hingga pada akhirnya Mike terbangun dan muntah, yang berarti dia sekarang baik-baik saja. Dan kemudian bertanya pada Phoebe bagaimana dia tahu tentang gas apa itu. Phoebe pun akhirnya mengakui bahwa dia rupanya adalah seorang agen CIA yang bertugas untuk mengawasi Mike selama 5 tahun terakhir. Mendengar pernyataan itu, Mike merasa dikhianati dan kemudian memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Are you not my girlfriend? Phoebe berusaha meyakinkan Mike, namun ketika mereka tiba di mobil, Lever tiba-tiba muncul dan kemudian menabrak mobil mereka hingga terbalik jatuh ke bawah jembatan. Lever kemudian menghalangi Phoebe dan menuangkan bensin ke seluruh mobil hingga membuat Mike yang terjepit tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya Victoria muncul dan mengeluarkan Mike sebelum Lever menyalakannya dan membuat mobilnya meledak, yang mana hal tersebut tak diketahui oleh Lever. Lever kemudian membawa Phoebe kembali ke Yates, sementara Victoria yang terlihat membawa Mike ke suatu tempat yang aman dan kemudian memberitahu Mike tentang suatu kebenaran dirinya.
yang dijelaskan bahwa dia telah menjadi sukarelawan saat di usia muda untuk sebuah program bernama Ultra. Setelah hidupnya yang sering mengalami masalah, dijelaskan Victoria juga menghapus ingatan Mike dan memberinya fobia untuk mencegahnya meninggalkan rumah. So you erased my memory. The slow thinking, the inability. Text me? Yeah. Well, tell that. Setelah mengetahui penjelasan tersebut, mereka kembali ke rumah Mike, di mana mereka mencoba beristirahat sejenak. Hingga beberapa jam kemudian, 3 orang agen tiba-tiba kembali datang dan menembaki Mike, yang mana pada saat yang sama terlihat Yates memerintahkan Douglas untuk mengirimkan sebuah drone dengan tujuan untuk meledakkan rumahnya Mike. Sir, Acid Howe confirmed. Douglas, please can we get to attack? Kembali ke TKP, Victoria nampak berhasil menghabisi salah satu agen dengan menggunakan boneka beruang sebagai peredam. Sementara Mike yang juga telah berhasil menghabisi yang lain dan nampak kemudian menyelesaikan sisanya dengan pertunjukan yang begitu epik dengan cara memantulkan pelurunya dari sebuah penggorengan. Di sisi lain, Douglas yang merasa terbebani dengan hatinya untuk melakukan misi yang diperintahkan oleh Yates, akhirnya memutuskan untuk membatalkan serangan drone untuk menyerang Mike. Tak hanya itu, dia kemudian juga menelepon seseorang bernama Raymond, seorang atasan mereka yang dijelaskan telah mengawasi Mike di awal pekerjaannya. This is Kruger. Kembali ke TKP, Mike mendapat panggilan dari Yates yang menginginkan agar dirinya segera kembali ke supermarket jika dia tidak ingin melihat Phoebe meninggoy. Yang mana terlihat di tempat itu selain membawa Phoebe, Yates juga membawa semua agennya untuk mengatasi Mike. Mike, what are you doing? I'm going. Get out of the fucking truck! Yang kemudian secara epik terlihat Mike datang dengan menggunakan beberapa kembang api saat dia masuk dan melewati toko. Mike kemudian menghadapi semua agen, menghabisi mereka semua dengan apapun yang bisa dia dapatkan di toko tersebut, seperti pisau daging dan juga palu. Hingga kemudian dia dibiarkan untuk menghadapi Leper, sementara Yates yang masih membawa Phoebe bersamanya kini terlihat mulai beradu mekanik. Namun sayangnya di sini Phoebe berhasil dikalahkan sebelum pada akhirnya Victoria muncul dari belakang dan langsung mencekik Yates dengan menggunakan seikat kabel. Di sisi lain, Mike nampak hampir berhasil menghabisi Leper sampai kemudian dia terjatuh dan meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia lakukan dan kemudian mengungkapkan bahwa Mike adalah agen yang lebih baik pada dia. I can't. They made you like. Sementara di sisi lain, Victoria yang menangkap Yates kembali mencekiknya dengan niat untuk menghabisinya sebelum pada akhirnya Raymond datang dan menghentikannya. Mike pun kemudian bertemu dengan Phoebe dan mereka pun berjalan keluar bersama untuk menghadapi tim SWAT dan juga polisi bersenjata lainnya yang telah berdatangan. Yang mana pada momen ini malah dimanfaatkan oleh Mike sebagai kesempatan untuk melamar Phoebe. Phoebe pun tentu saja menyetujuinya sebelum pada akhirnya momen indah itu pun harus terhenti oleh sebuah serangan setrum yang dilancarkan oleh petugas hingga membuat keduanya pingsan. Di sisi lain, Raymond membawa Yates dan Victoria ke hutan dan menegur mereka berdua karena telah membiarkan semua kejadian ini terjadi akibat telah mengaktifkan Mike. Raymond kemudian menghabisi Yates dan hampir melakukannya juga dengan Victoria sampai dia meyakinkannya bahwa Mike adalah aset yang sangat berharga. And if I pulled it off, I don't know if this is appropriate. You better pray you can find a way. Wise man, feet. 6 bulan kemudian, kini Mike dan Phoebe berada di Filipina untuk liburan romantis. Mike meninggalkan Phoebe di meja depan dan dia melihat ke kamera tempat di mana Victoria dan Douglas sedang mengawasi mereka. Nampak Mike masuk ke dalam lift dan kemudian dibawa oleh 2 orang gangster Mandarin seperti yang direncanakan oleh Victoria. Gangster utama mengancam dan mengejek Mike, tapi Mike mengamati apa yang bisa dia dapatkan di ruangan itu. Hingga kemudian dia pun langsung bertindak untuk melenyapkan semuanya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Walker's so. Oh, Chen.